Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Misha Sahariani dengan NIM 24042092 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu media sosial, kebiasaan menunda pekerjaan, dan bagaimana pengaruh kedua hal tersebut terhadap produktivitas mahasiswa di era digital. Teman-teman, jujur saja, siapa di sini yang pernah membuka media sosial dengan niat hanya 5 menit, tetapi tiba-tiba waktu berlalu begitu saja. Awalnya hanya ingin membalas chat, lalu pindah ke TikTok, scroll sebentar, tertawa sebentar. Kemudian tanpa sadar, waktu sudah berlalu begitu saja, sedangkan tugas masih belum dikerjakan sama sekali. Hingga pada akhirnya kita berkata, tenang, masih ada waktu. Padahal kenyataannya tugas baru benar-benar disentuh dan dikerjakan beberapa jam sebelum deadline. Dan lucunya, budaya kebut semalam sekarang sudah seperti menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Fenomena ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Kita hidup di era digital di mana media sosial sudah melekat dengan aktivitas sehari-hari. Bangun tidur membuka handphone, makan sambil scrolling, belajar sambil membuka notifikasi, bahkan sebelum tidur pun yang kita lakukan adalah melihat handphone terlebih dahulu. Media sosial memang memberikan banyak sekali manfaat. Kita bisa memperoleh informasi dengan cepat, membaca berita terbaru, mencari hiburan, dan bahkan menambah relasi dan juga wawasan. Namun di sisi lain, media sosial ini juga bisa menjadi distraksi yang membuat kita kehilangan fokus. Contohnya, ketika sedang belajar kita hanya ingin membuka satu notifikasi saja. Namun lama-kelamaan akhirnya pindah ke aplikasi lain seperti TikTok. Dan jika lama-kelamaan hal ini dilakukan, maka akan membuat kita kehilangan fokus nantinya. Tidak hanya itu, media sosial membuat kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman yang aktif organisasi, mengikuti lomba, memiliki banyak prestasi, atau bahkan terlihat produktif setiap harinya. Akhirnya muncullah perasaan tertinggal, merasa diri kurang hebat, merasa hidup kita tidak sebaik orang lain. Padahal di kenyataannya, apa yang kita lihat di media sosial itu merupakan bagian terbaik dari diri seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Distraksi yang terus-menerus membuat banyak mahasiswa terbiasa menunda pekerjaan atau procrastination. Awalnya mungkin hanya satu tugas saja, namun lama-kelamaan berubah menjadi kebiasaan. Kita merasa masih lama sehingga lebih memilih rebahan terlebih dahulu, scroll media sosial terlebih dahulu, atau berkata nanti saja. Sampai pada akhirnya panik sendiri ketika deadline sudah dekat. Ironisnya, banyak mahasiswa merasa lebih hidup ketika mengerjakan tugas dalam keadaan tertekan dan terburu-buru. Budaya begadang demi tugas kini menjadi hal lumrah atau normal di kalangan mahasiswa. Namun jika dilakukan terus-menerus, budaya tersebut dapat mempengaruhi kualitas belajar, kesehatan mental, dan juga kesehatan fisik. Kemudian muncul juga pandangan mengenai mahasiswa organisasi dan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa organisasi seringkali dianggap lebih keren dan lebih produktif, sedangkan mahasiswa kupu-kupu atau kuliah lalu pulang sering dipandang sebagai mahasiswa yang kurang berkembang. Namun menurut saya, produktif dia dilihat dari seberapa padat aktivitas kita. Karena padat atau sibuk aktivitas itu belum tentu berkembang. Mahasiswa organisasi bisa dikatakan produktif apabila ia mampu mengelola waktunya dan juga skala prioritasnya, sedangkan mahasiswa kupu-kupu juga belum tentu malas apabila ia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri. Pada akhirnya, produktif dia dilihat dari seberapa padat aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi bagaimana seseorang itu mampu mengelola waktu, fokus, dan tanggung jawab yang ia miliki. Teman-teman, kita hidup di zaman yang penuh distraksi. Fokus menjadi sesuatu yang mahal. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri, maka waktu kita akan habis oleh scrolling media sosial, kebiasaan menunda pekerjaan, dan rasa malas yang terus dipelihara. Karena itu, kita perlu belajar menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Bukan berarti kita harus berhenti menggunakan media sosial sepenuhnya, tetapi kita harus mampu mengendalikan diri dari media sosial, bukan justru dikendalikan olehnya. Kita juga perlu belajar menghargai waktu, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, dan berhenti terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang memiliki proses, kemampuan, dan cara berkembang yang berbeda. Dan pada akhirnya mahasiswa yang benar-benar berkembang bukanlah mereka yang terlihat paling sibuk, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, menjaga fokus, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.